Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, komen, dan subscribe. Ya teman-teman, pada konten kali ini saya khusus buatkan untuk menjawab pertanyaan rekan kita Anwar Musadat. Rekan kita Anwar Musadat bertanya pada konten ini ya teman-teman ya, kalau tidak salah saya tentang pesona bonsai kelapa wulung. Namun saudara Anwar Musadat menanyakan tentang akar teman-teman ya, tentang bagaimana membuat akar itu rimbun dan lebat om. Namun sebelumnya teman-teman, ini ada satu daun yang sudah tua, ini kita pangkas teman-teman. Saudara Anwar menanyakan bagaimana cara membuat akar itu lebat dan rimbun ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Saya akan menjawab dengan sesuai dengan yang saya perlakukan pada bahan-bahan saya teman-teman ya. Pada pertanyaan di kolom komentar saya sudah menjawab teman-teman. Itu caranya teman-teman, saya menggunakan media yang lembab, dan saya juga memastikan pangkal pelepah ini lembab selama kita memprogram untuk penumbuhan akar ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, ini pangkal pelepah ini selalu lembab teman-teman ya, karena saya masih dalam program akar. Dan ini ada akar baru teman-teman pada 2 minggu lalu. Ini akar masih pendek teman-teman ya, ini masih nongol. Ini akar sudah mulai tumbuh teman-teman, malah dia mentok ke bawah dan dia berbelok lagi teman-teman ya. Dan ini teman-teman akar ciri khas akar bonsai kelapa wulung ini teman, ujungnya memerah nih teman. Nah, ini ujung-ujungnya memerah teman, dan ini akar-akar terbarunya teman-teman ya. Dan itulah teman-teman, untuk media saya memastikan selalu media ini dalam keadaan lembab. Untuk membuatnya lembab saya mempergunakan media sabut ya teman-teman ya, didominasi dengan media sabut agar kita tidak terlalu sering menyiramnya. Dan jika kita sudah mengekspos seperti ini teman-teman, kita membalut pangkal pelepah ini dengan kain basah. Namun saya mempergunakan ini serpihan sabut kelapa dan akar kadaka teman yang saya balutkan di pangkal ini, dan selalu rajin-rajin saya siram. Saya tidak membiarkan pangkal pelepah ini kering teman-teman ya, dan medianya kering. Jika medianya kering teman-teman, nah itu akar akan tidak bertumbuh maksimal teman, karena pohon kelapa ini sangat membutuhkan yang namanya kelembapan teman ya, yang namanya air. Hidupnya tergantung dengan air teman-teman ya. Dan teman, untuk bahan ini tidak ada yang mesti dirawat sepertinya teman, dan ini tapis teman-teman, masih belum akan saya habiskan karena ini pelepah masih sedikit pendek teman-teman. Namun ini bisa kita bersihkan teman-teman, tapis ini seperti inilah teman-teman ya. Kita lanjutkan pada bahan berikutnya teman ya. Ini masih akan saya tutup teman-teman, nanti akan saya beri kembali akar kadaka ya. Ini karena berhubung hari panas teman-teman, saya tutup dulu. Dan salah satunya seperti ini teman-teman, saya memprogram akar. Meskipun ini sudah lumayan berumur teman-teman, ini sudah bukan lagi tunas kelapa, ini sudah 90% pecah daun teman-teman ya. Namun akar masih tetap saya lindungi teman-teman ya. Ini saya tunjukkan teman-teman program akar saya teman-teman ya. Meskipun ini sudah pecah daun, namun akar ini masihlah saya lindungi teman-teman, karena habitat akar itu teman di dalam tanah. Jika kita ingin mengeksposnya, ini wajib kita memperhitungkan secara matang ya teman ya, kapan akar ini bisa kita ekspos dan kapan dia belum bisa kita ekspos teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini akar masih saya tetap lindungi agar akar ini tetap bertumbuh ya teman-teman ya, meskipun ini akar sudah tua teman-teman, dan saya masih ingin menambah akar baru teman-teman ya. Untuk menumbuhkan akar baru yang bahan yang sudah tumbuh ini teman-teman, ini kan sudah sekitar 2 tahunan umurnya teman-teman. Saya untuk merangsang pertumbuhan akar teman-teman, saya selalu menggunakan ini teman-teman, bawang merah. Bawang merah ini saya oleskan pada pangkal pelepah itu teman-teman ya.
namun kita pastikan pangkal pelepah ini lembab ya teman-teman. Nah ini masih ada ruang kosong teman-teman, meskipun dia di atas dia masih bisa tumbuh teman-teman ya. Ini saya akan menumbuhkan akar ini di atas teman-teman, di bawahnya sepertinya. Nah, ini masih ada ruang sedikit teman, kita oleskan. Ini bahan kebetulan saya program on drop ya teman-teman ya. Kita oleskan bawang merah di sini teman-teman. Inilah kalau jika kita ingin menumbuhkan akar baru, kita beri perangsang ini teman-teman. Sebagai perangsangnya akar bawang merah, yang intinya teman-teman, pangkal pelepah ini selalu lembab jika kita ingin menumbuhkan akar baru, dan media tanamnya mesti juga selalu lembab ya teman-teman, namun bukan berarti basah. Oke teman-teman, dan ini teman-teman, batoknya masih terisi padat teman-teman ya, karena saya tidak mengekspos batok dari dini. Saya masih menggunakan sabutnya sampai dia berumur ini kurang lebih 1 tahun. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada bahan yang lain ini untuk menjawab pertanyaan rekan kita Anwar Sadat. Seperti inilah kurang lebih saya memprogram akar yang sudah saya ekspos teman-teman ya. Ini kan akarnya sudah kita tonjolkan, namun belum saya ekspos total, karena akar ini jika kita main akar teman-teman ya, program akar, itu kita mesti sabar dan teliti teman-teman ya. Tidak seperti program daun teman-teman, kita bisa cepat teman-teman ya. Namun untuk akar kita tidak bisa cepat teman-teman ya, kita mesti sabar. Nah ini saya tunjukkan lagi teman-teman, ini masih program akar, padahal ini sudah 2 tahun juga teman-teman. Ini kelapa sayur coklat, tergolong sulit juga untuk menjinakkannya ini teman-teman, kelapa sayur coklat ini. Nah ini teman-teman, pangkal pelepah ini selalu saya balut dengan akar kadaka agar menjaga kelembapan akar itu ya teman-teman, agar menjaga kelembapan pangkal akar, pangkal batang. Dan akar yang sudah ada ini teman-teman tetap saya lindungi teman-teman ya. Nah, ini saya berikan akar kadaka teman ya, ataupun akar pakai sarang burung namanya teman, tergantung daerah masing-masing. Oke teman-teman, kita lihat seperti apa akarnya teman. Alhamdulillah ini akar baru teman-teman ya, ini akar baru satu. Ini beberapa waktu lalu sudah sering juga saya buatkan konten ini teman-teman, tentang daun kerdil. Nah juga ini mungkin teman-teman yang mengikuti video saya, ini bahan ini sudah tidak asing lagi. Namun ini beberapa waktu lalu, seminggu atau 2 minggu lalu saya pruning teman-teman ya. Namun tidak saya buatkan konten karena saat saya mempruning itu hari malam teman-teman ya. Saya mempruningnya untuk menonjolkan bonggol teman-teman, agar bonggolnya lebih cepat terlihat sangar. Nah ini teman-teman, ini bekas pruning 2 minggu yang lalu ada nih, dan ini baru saya sayat sekitar 2 hari yang lalu teman-teman, dan ini sudah bisa kita lepas ikatannya teman-teman. Nah seperti ini, saya sudah menyayatnya 2 hari yang lalu, dan ini sepertinya sudah mulai mengeras. Nah ini ikatan sudah bisa kita ikat, kita lepas teman. Nah, ini teman-teman, dan ini ada tunas terbarunya teman. Nah ini kita bisa bantu agar dia lebih mekar maksimal teman-teman ya. Ini tunas baru seperti ini teman, ini belum bisa kita buang tapisnya teman-teman ya, kita nantikan beberapa hari. Namun ini sudah bisa kita bantu urut-urut teman, agar dia lebih cepat mekar ya. Oke teman, kita lihat akarnya teman, dan untuk perawatan akar teman, kita tidak bisa terburu-buru ya teman-teman ya. Seperti ini untuk agar terlihat lebih manis, kita jangan terburu-buru membuang akar-akar serabut ini ya teman-teman ya, karena akar serabut ini komponen yang paling penting di bonsai kelapa ini, yaitu adalah akar serabutnya teman-teman. Akar serabut ini ibaratnya tali jantungnya teman-teman. Jika akar serabut tidak pandai mencari nutrisi, ya alamat bahan ini akan hidup segan mati tak mau ya teman-teman ya. Namun jika akar serabut yang sudah tua ini, barulah aman kita membuangnya teman-teman. Nah, tapi akar-akar serabut yang masih muda ini teman-teman, yang masih segar ini jangan kita buang teman-teman.
jika kita ingin membuat bonsai ini umurnya panjang. Nah, ini teman-teman akarnya alhamdulillah sudah gondrong. Hanya ini baru akar baru teman-teman. Nah, itu artinya kita masih harus bersabar untuk ekspos akar teman-teman. Kita belum bisa bergaya teman-teman ya. Meskipun ini akar sudah gondrong teman-teman. Ini kalau untuk sekedar dipamerkan atau dipajang-pajang teman, ini sudah bisa teman-teman ya. Akarnya sudah gondrong dan bonggol sudah terbentuk teman-teman ya. Untuk pruning teman-teman, ini pasca saya pruning namun tidak saya buatkan konten teman-teman, karena saat mempruning ini malam hari teman-teman. Nah, ini sudah bisa kita rapikan teman-teman. Inilah bonggol yang asli teman-teman ya. Nampak dia jika kita pangkas seperti ini, nampak teman-teman itu putihnya. Ini bukan bonggol tempelan ya teman-teman ya. Hati teman-teman, jangan pisau ini jangan sampai kebablasan. Ini bisa putus pangkal pelepah ini teman-teman. Dan gunakan pisau yang tajam ya teman-teman ya. Namun ini sepertinya belum terlalu kering teman-teman. Ini bisa kita sambung beberapa hari lagi, 1 minggu lagi. Ini pasca pruning itu teman-teman, maksimal ya 1 bulan pasca pruning, baru dia mengering total. Ini bonggolnya terlihat teman, karena saya beberapa waktu lalu membiarkannya rimbun. Bonggol besar teman ya. Ini sempat 15 daun ya teman-teman. Namun karena rusak, saya tidak bisa mempertahankannya terlalu rimbun karena terkena hama teman-teman. Ini saya pruning karena daunnya rusak, terlalu rusak dimakan hama teman-teman ya. Kutu putih. Alhamdulillah teman, ini bonggol asli ya teman ya. Bukan bonggol tempelan teman ya. Kalau bonggol tempelan ini jika dibersihkan seperti ini teman-teman, dia terlihat lemnya otomatis terbuang teman ya. Ini putih teman-teman. Ini bukanlah bonggol tempelan teman-teman. Ini kelapa sayur coklat ini tergolong lama untuk pecah daunnya teman-teman. Alhamdulillah ini tidak awet pemulanya teman, dia sudah belajar pecah daun ini. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini masih ada satu lagi bahan saya yang saya program akarnya. Ini masih saya program akar ya teman-teman ya. Ini akarnya terlihat teman-teman. Namun untuk durasi teman-teman, kita buka saja teman-teman ya. Maaf teman-teman, ini sedikit lama. Saya buka aja. Ini teman-teman, ini pangkal pelepah ini. Wow, sepertinya ada. Alhamdulillah teman-teman, ini ada akar baru lagi. Ini ada akar baru teman-teman. Ini teman-teman, beberapa waktu lalu pernah juga saya buatkan konten ini, bahan ini bersamaan dengan gading kuning. Ini pasca saya mengoleskan bawang merah teman-teman, akar sudah banyak kembali tumbuh teman-teman. Ini karena sudah gondrong teman-teman. Ini semua akar ya teman-teman ya. Ini semua akar hidup, akar asli, bukan akar tempelan ya teman-teman. Ini akar ada 2 akar terbaru teman-teman. Ini yang baru ini sudah sampai tanah, namun ini baru sepertinya baru beberapa minggu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk jawaban pertanyaan teman kita Anwar Musadat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.